Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 24170511054. Saya dari Ilmu Komputer angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori bahasa dan otomata, yaitu membuat soal terkait penyederhanaan CFG. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang penyederhanaan CFG. Untuk referensinya saya mengambil di sini dari silabus teori bahasa dan otomata terkait penyederhanaan CFG. Jadi tujuan dari penyederhanaan CFG itu adalah melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi tahapan atau cara penyederhanaan itu ada 3, itu menghilangkan produksi useless, menghilangkan produksi unit, dan menghilangkan produksi empty atau epsilon atau string kosong. Jadi untuk soalnya di sini saya akan membuat soal terkait produksi useless. Jadi di dalam CFG atau context free grammar itu ada yang namanya penyederhanaan, di mana penyederhanaan itu digunakan untuk membuat yang semulanya panjang menjadi lebih pendek, sehingga pohon penurunan yang dilakukan itu tidak terlalu rumit. Jadi untuk soalnya itu saya akan membahas terkait produksi useless. Jadi produksi useless itu adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebihan. Contoh yang pertama itu adalah produksi yang dimana dia infinity atau mengulang-ulang terus, sehingga dia tidak akan menghasilkan terminal seutuhnya. Jadi dia akan terus mengulang penurunan tersebut, tidak akan ada hentinya. Terus untuk yang kedua itu produksi yang dimana dia tidak akan dicapai dari produksi awal. Jadi dia ada tidak ada itu sama saja tidak penting. Oke, saya akan langsung membuat soalnya saja. Untuk soalnya itu saya akan menyiapkan satu CFG, satu aturan produksi. Nah, di sini saya sudah selesai buat soalnya. Di sini untuk aturan produksinya, di sini ada CFG itu S menurunkan variabel A, variabel B atau terminal A dan variabel B. Kemudian untuk A itu menurunkan terminal A, variabel A atau variabel B. Kemudian variabel B itu menurunkan terminal B atau variabel C. Kemudian variabel C menurunkan variabel D, variabel D menurunkan variabel E, dan variabel E itu menurunkan terminal F dan variabel E. Nah, dari semua aturan ini manakah di antara aturan ini yang termasuk produksi useless? Nah, di sini ada lebih dari satu produksi useless. Nah, jadi tadi produksi useless itu ada 2. Yang pertama itu dia tidak memiliki penurunan yang menghasilkan terminal seluruhnya, atau produksi yang tidak pernah dicapai dari simbol awal. Nah, jadi di sini saya akan gunakan pilihan banyak karena di sini ada lebih dari satu jawaban. Saya akan membuat pilihannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat pilihan jawabannya. Di sini itu ada E menurunkan variabel menurunkan terminal F dan variabel E, itu yang ini. Kemudian A menurunkan variabel B, itu yang ini, A menurunkan variabel B. Kemudian B menurunkan terminal B, itu yang ini. Kemudian C menurunkan variabel D, D menurunkan variabel E, dan variabel B menurunkan variabel C, itu yang ini, variabel B menurunkan variabel C. Nah, dari sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal ini. Yang pertama, kita cek satu persatu mana yang di antara pilihan ini yang merupakan produksi useless. Kita cek yang pertama, yaitu yang E menurunkan variabel F dan E menurunkan terminal F dan variabel E. Nah,
aturan tadi kan produksi useless itu adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya, atau produksi yang tidak akan pernah dicapai oleh simbol awal. Nah, di sini kita lihat E itu bisa dicapai oleh simbol awal melalui D, kemudian D melalui C melalui B melalui S. Nah, di sini berarti E ini bisa dicapai oleh bisa dicapai oleh simbol awal. Jadi yang kedua ini tidak. Kemudian kita cek yang satu, di mana variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Nah, di sini E itu menghasilkan terminal F dan variabel E, yang dimana variabel E ini akan menghasilkan akan menurunkan variabel F, akan menurunkan terminal F dan variabel E lagi. Nah, kemudian variabel E ini lagi akan menurunkan terminal F lagi dan variabel E lagi. Kemudian variabel E nya lagi akan terus menurunkan variabel terminal F dan variabel E. Nah, di sini dia akan infinity atau tidak terbatas, atau bisa dikatakan looping yang tak terbatas, di mana dia tidak akan menghasilkan terminal seluruhnya, sehingga E menurunkan variabel F dan terminal F dan variabel E ini dikatakan sebagai useless, produksi useless, karena dia tidak akan menghasilkan terminal seluruhnya. Jadi pilihan yang pertama ini termasuk ke dalam produksi useless. Kita kunci sekalian. Oke, kemudian kita cek yang pilihan kedua, yaitu variabel A menurunkan variabel B. Di sini variabel A itu bisa menurunkan variabel B, kemudian variabel B bisa menurunkan terminal B. Nah, di sini berarti aturan yang pertama ini tidak termasuk, karena dia bisa menghasilkan terminal. Dia bisa berhenti di terminal, yaitu terminal B. Jadi untuk aturan yang pertama dia tidak termasuk. Kemudian untuk yang kedua, tidak akan pernah dicapai oleh simbol awal. Di sini variabel A menurunkan B itu dapat dicapai oleh simbol S, di mana simbol S itu menurunkan A dan variabel A dan variabel B. Jadi untuk yang pilihan kedua ini tidak termasuk produksi useless. Kemudian pilihan yang ketiga, kita cek variabel B menurunkan terminal B. Di sini untuk aturan yang pertama itu tidak termasuk, karena dia menghasilkan terminal, yaitu terminal B. Kemudian untuk aturan yang kedua, dia juga tidak termasuk karena variabel B ini menurunkan terminal B itu dapat dicapai dari simbol awal, yaitu simbol S, di mana simbol S dapat menurunkan variabel B dan variabel B menurunkan terminal B. Jadi pilihan ketiga ini tidak termasuk produksi useless. Oke, selanjutnya pilihan keempat, yaitu C menurunkan D, di mana C ini untuk aturan yang pertama yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan oleh simbol awal. Produksi yang memuat variabel tidak memiliki penurunan menghasilkan terminal seluruhnya. Untuk aturan yang pertama, C itu menurunkan D, kemudian D menurunkan E, dan E menurunkan terminal F dan variabel E. Di mana tadi variabel E itu merupakan produksi useless. Jadi variabel C ini juga terkena dampak dari variabel E ini, karena variabel C ini jika kita telusuri, C menghasilkan D, D menghasilkan E, E menghasilkan terminal F dan E. Jadi variabel C ini dapat menghasilkan variabel E, yang dimana E termasuk useless. Jadi untuk pilihan ketiga ini dia juga termasuk useless atau produksi useless. Selanjutnya untuk pilihan keempat, karena tadi C menghasilkan D dan D menghasilkan E, kemudian E merupakan produksi useless, maka D juga termasuk produksi useless. Langsung kita centang saja. Untuk yang terakhir, yaitu B menghasilkan C. Nah, di sini karena tadi C itu menghasilkan D, D menghasilkan E, E itu produksi useless, yang mana dia tidak akan pernah menghasilkan terminal seluruhnya, maka untuk B yang menghasilkan C ini tidak akan pernah menghasilkan terminal seluruhnya. Maka dari itu
Untuk B menghasilkan C ini termasuk juga dengan produksi useless karena dia jika kita telusuri lebih lanjut dia akan menghasilkan variabel E, yang mana variabel E ini termasuk produksi useless. Jadi untuk B menghasilkan atau menurunkan C ini termasuk produksi useless. Nah, jadi untuk pilihan jawaban dari soal ini adalah E menghasilkan atau menurunkan terminal F dan variabel E, kemudian C menghasilkan variabel D menghasilkan variabel E, variabel B menghasilkan variabel C. Oke, mungkin sekian untuk pembuatan soal dan penjelasan soal dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Abdul Qadir Firdiansyah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.